Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Febrinia Mulyani dari kelas B non-reguler semester 2 NPM 74 20 12 11 77. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan keempat pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 dengan dosen Profesor Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Jenis-jenis tindak pidana 1 menurut KUHP, yaitu kejahatan, misdriven, dan pelanggaran overtradingen. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran yaitu menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu sanksi kejahatan lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran karena hukuman sanksi kejahatan di atas 2 tahun, sedangkan hukuman sanksi pelanggaran di bawah 2 tahun. Dalam dasar kualitatif, kejahatan atau delik hukum atau rech delik atau malapers, pelanggaran delik UU atau wets delik atau malakuia prohibilita. Menurut doktrin, 1. Delik formil atau material, yaitu delik yang dilakukan karena terlarang dan harus ada akibat. 2. Delik komisionis atau delik omissionis atau delik commissionsis per omissionem commissa, atau yaitu delik yang dilakukan dengan cara tak berbuat. Delik dolus dengan sengaja, delik culpa tidak sengaja, delik tunggal dan delik berganda. Delik aduan mutlak, yaitu mutlak harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, bukan delik aduan. Yang 8 ada delik politik dan delik umum, yaitu delik yang harus ada muatan politik. Yang 9 delik khusus dan delik umum, yaitu tindak pidana yang diatur di luar KUHP dan material, contohnya Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang Korupsi. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana. 1. Hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya pasal 351, pasal 297, dan pasal 184 KUHP. Pasal 351 yaitu tentang penganiayaan atau yuridis. Pasal 297 yaitu perdagangan manusia, namun pasal ini sudah dicabut dan diganti dengan pasal 214 nomor 21 tahun 2007. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya pasal 281 dan 305 KUHP. Pasal 281 tentang kesusilaan, yang di dalamnya barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang berada di tempat tersebut bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan, itu disebut dengan unsurnya. Dan yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya pasal 362, 372, 378 KUHP. Pasal 362 tentang pencurian dan unsur-unsurnya, yang di dalamnya yaitu barang siapa yang mengambil barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum akan diancam karena pencurian. Pencurian termasuk objek kejahatan di luar penguasaan pelaku. Pasal 372 KUHP yaitu tentang penggelapan, yang unsur-unsurnya barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada di dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan, akan diancam karena penggelapan. Penggelapan termasuk objek yang ada di dalam kekuasaan pelaku yang diperolehnya bukan secara melakukan hukum. Sekian review materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.